Allahu Akbar. Masuk dalam kebesaran Allah. Kalau udah masuk dalam kebesaran Allah, siapa lagi yang bisa dilihat? Masuklah ke dalam lautan itu. Bisa terlihat? Mana bisa? Tenggelam dia. Mana terlihat lagi? Udah diliputi dia dengan lautan. Al-ittida' linazril haqqi, kerendahan hati dalam melihat kebenaran, itu tingkatan pertama. Walaupun dia nggak suka dengan orang itu, tapi benar omongannya, rendah hati. Benci dia kepada seseorang itu, tapi benar omongannya, kebenaran yang disampaikannya, tetap dia rendah hati, tetap hormat. Bisa kayak gitu? Berat. Jangan ngomong bisa. Apalagi kalau udah jijik nih orang itu. Kenapa nggak khusyuk sholatnya? Benci kita kepada orang itu, padahal benar apa yang diomongkan dia. Apa itu? Ngaji di mana itu? Salah. Tambah kebencilah dia jadinya. Tapi kalau udah cinta kita, walaupun salah yang kita cintai omongannya itu, tetap kita bela itu. Itu manusia sekarang. Kalau udah suka sama orangnya, walaupun salah ungkapannya, tingkahnya salah, tetap kita benarkan. Tapi kalau kita udah benci sama orangnya, apapun yang benar sama dia itu, nggak ada benarnya di pandangan kita. Penyakit. Allah tolak itu sholat kita. Tak, kau masih ada benci, balik. Belum sampai ke Allah, sampai tingkat langit kelima ditolak sama malaikat penjaga langit kelima itu. Kan nanti setiap hari Kamis kan kita dibawa ini amalan kita ini, teman-teman. Dilaporkan tuh. Sampai langit kelima disetop sama malaikat tuh. Bawa apa? Amalan sholat. Punya siapa? Si Polan. Balikkan dan tamparkan lagi kepada yang punya itu katanya. Dah kenapa? Dia sholat. Iya dia sholat, tapi masih ada hatinya benci kepada orang. Ditamparkan lagi sholat kita, dibalikkan. Jangankan kepada Allah. Nggak terima sama malaikat. Tamparkan lagi kepada si Polan tuh. Kenapa? Dia sholat, memang tahajudnya rajin, memang duhanya rajin, memang zikirnya rajin, memang rajin mendatangi majelis taklim di mana-mana, tapi hatinya masih ada benci kepada saudara. Allah tamparkan lagi itu amal, nggak diterima. Malaikat pun yang nggak nerima. Bukan enak ini, itu membersihkan hati ini. Jangan kita sudah merasa cukup dengan amal-amal kita nih. Kita masuk surga itu bukan karena amal. Jangan sombong dengan amal kita yang banyak. Bukan karena amal kita dimasukkan surganya Allah itu, tapi karena rahmat. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Tauja haitsu syi'ta fa innaka mansur,
La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Shadaqallahul azim wa shadaqallahu nabiyul karim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala seraya menyandarkan diri kita kepada Allah. Kita masih diberikan kesehatan, nikmat iman dan Islam. Dan nikmat yang paling besar adalah diturunkannya, dihadirkannya Habib Allah, Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita katakan bahwa hadirnya beliau, menciptakannya beliau, turunnya beliau itu suatu nikmat yang besar? Karena tanpa beliau kita tidak akan mungkin dapat mengenal apa itu Islam, iman, dan bagaimana cara beribadah. Dan hal yang besar adalah tanpa beliau kita tidak akan bisa untuk mengenal diri, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semoga kiranya kita semua menjadi manusia yang tahu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan selawat mari kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala nuril anwari wa siril asrari wa tiryakil aghyari wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-Mukhtar wa alihil athhari wa ashabihil akhyari adada ni'amillahi wa iddadih. Semoga kiranya semua kita mendapatkan syafaat dari beliau di dunia ini, lebih-lebih di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz, para habaib yang mungkin melihat live ini, para gus, para kiai, saudaraku semuanya yang aku cintai, yang aku sayangi karena Allah, teman-teman yang di dalam live maupun yang di luar, yang melihat dari beranda, yang merekam dari luar, insya Allah semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini kita cerita tentang bab penjelasan khusyuk dalam sholat. Ini sebenarnya sudah 2 kali kita kaji soal kekhusyukan ini dalam sholat khususnya. Kenapa ini sangat penting kita bahas? Ya, khusyuk ini sebenarnya sudah menjadi rukun ataupun fardu. Karena Allah sendiri mengatakan qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Jadi di sini pengertiannya menurut ayat ini, kita nggak akan bisa khusyuk kalau sholatnya nggak pakai iman satu. Ketika kita bisa khusyuk, itulah orang yang beruntung. Maka pantas saja Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, as-salatu mirazul mu'min. Sholat itu naiknya atau miratnya orang-orang yang beriman. Mau tidak mau ya sholatnya wajib khusyuk.
Lantas apakah khusyuk ini bisa dikatakan pengertiannya? Secara teori mungkin bisa, secara bahasa mungkin bisa kita ungkapkan khusyuk ini secara teori. Tapi sebenarnya pada hakikatnya khusyuk ini nggak bisa ditafsirkan bagaimana. Bahkan orang yang melaksanakan sholat dia khusyuk pun nggak sanggup, bukan nggak sanggup, nggak tahu dia apa khusyuk itu gimana sih sebenarnya. Bahkan Imam Al-Ghazali sendiri pun dalam kitab Ihya Ulumuddin nggak ada khusus dia pengertian khusyuk itu. Dan kita sering mendengar kalimat-kalimat ini. Mendengar kata khusyuk dan khusyuk ini selalu dikaitkan dengan ibadah sholat. Berarti kalau udah cerita khusyuk itu udah cerita lahir dan batin. Secara johirnya syariatnya tumanina, bahkan fikih itu mengajarkan itu. Tenang, santai, selau. Tapi batinianya namanya khusyuk. Namun kita di sini menjelaskan secara umum ya. Cara teori pengertian khusyuk itu. Nanti dalam pembahasan ini kalau ada yang salah, ada yang khilaf, ada yang tidak sesuai dengan seperti yang antum-antum pelajari, mohon ditambahi kalau ada yang salah. Biar bisa kita diskusikan bersama untuk menambah ilmu khususnya bagi saya sendiri dan untuk umumnya bagi semua teman-teman. Jadi yang kita jelaskan di awal ini secara baik nanti kita kaji secara bahasa maupun secara istilah. Pada hakikatnya khusyuk ini nggak bisa dibilang udah titik. Ketika kita khusyuk dalam sholat, dalam zikir, ini aku tadi khusyuk, berarti nggak khusyuk lah deh. Khusyuk itu bukan berarti hilang ingatan. Kenapa saya katakan tadi bahwa khusyuk itu sangat penting? Ya penting dalam sholat itu. Kalau enggak fawailul lil musallin, celaka. Siapa yang celaka? Yang lalai. Kenapa lalai? Enggak khusyuk. Kenapa? Karena riyah. Semuanya jawabannya ada di ayat itu. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Orang yang lalai, yaitu orang yang lalai dalam sholatnya. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Juga yang sholat aja pun bisa lalai, bisa celaka, apalagi tak sholat. Jadi kalau ada pertanyaan nunggu khusyuk dulu baru sholat, kapan dia khusyuknya kalau nggak sholat? Kapan dia kenyangnya kalau nggak makan? Kapan dia mau baik hatinya kalau nggak diobati? Kapan mau baik bisulnya kalau nggak diobati? Nah itu begitulah. Nanti kan sembuh sendiri. Itu namanya pasrah, putus asa. Maka hubungannya dengan yang apa yang kita kalamkan semalam. Kalau kita mau mengobatin penyakit hati harus kenal dulu sama penyakit itu, baru tahu kita cara bagaimana obatnya itu. Yang tahu, siapa yang tahu penyakit kita sana yang kita tidak tahu? Guru, mursyid. Mursyid itulah yang tahu hati kita, penyakit kita itu, kejelekan kita, batinnya kita. Jangan ke dokter, dokter malah nanya nanti, datanglah nggak percaya. Kalau nggak percaya, dok, ibu sakit apa kemarin? Lah,
Justru kita yang mau datang ke dokter itu mau nanya aku sakit apa, malah dokter yang nanya. Kan aneh kan. Nah, nanya sama pada ahlinya, tahu itu sakit ini. Dan juga jangan ke dukun ngarang nanti. Lu disantet, disihir, yang nyantet itu orang yang gini dekat rumahmu, udah jadi fitnah lagi. Begitulah kerjaan pikiran yang halu. Dikit-dikit setan, dikit-dikit jin, malah dirinya sendiri. Jadi khusyuk itu sering saya gambarkan seperti ini. Ketika kita tidur, bangun tidur, tanya, apa yang kau lakukan tidur tadi? Gak ada ingat. Dia kan nggak tahu itu tidur lagi ngapain, kecuali di kamera direkam pakai CCTV, dilihatnya dari rekaman, ya. Tahu lah. Kemudian khusyuk ini bukan berarti tidak melihat, bukan berarti tidak mendengar, bukan berarti tidak bercakap-cakap. Dia melihat tapi tidak fokus dengan apa penglihatan tentang dunia di luar sholat itu. Pandangannya hanya Allah. Dia mendengar tapi tidak mendengar di sekelilingnya, di luar dirinya, kecuali pendengaran kalamullah. Dia tidak berkata-kata dengan apapun dan siapapun kecuali bercakap-cakap dengan Allah. Itu udah sampai ihsan namanya. Ihsan itu kata Rasulullah, seakan-akan melihat Allah. Ya, khusyuk juga ini nggak bisa juga diakuin. Kadang saking khusyuknya itu bisa lupa. Dan khusyuk itu bukan lupa. Orang yang khusyuk itu pasti ingat. Nggak mungkin orang khusyuk itu lupa dengan rokaat atau bacaan, tak mungkin. Jadi kalau lupa itu bukan khusyuk, bukan linglung. Pikirannya kemana-mana. Orang yang khusyuk itu nggak mungkin lupa jumlah rokaat. Kenapa? Kalau yang lupa jumlah rokaat berarti dia yang masih merasa dia yang sholat, dan bukan Allah yang menggerakkan dia sholat. Titik sampai situ dulu. Ambil ngopi biar nggak mengkerut keningnya. Ini kalau tidur sambil dengarkan nggak akan tahu paham. Baik, kita bahas balik kepada secara umum, pelajaran umumnya, supaya kita secara teori ya, secara tulisan bersumber dari beberapa kitab, supaya mudah dimengerti. Nanti kita gabung-gabungkan kepada pengertian kehakikatannya, ketasawufannya. Teman-teman sekalian, secara bahasa khusyuk itu khusyu'un. Dia bahasa secara tata bahasa itu isim masdar. Baik. Jadi khusyuk itu khusyu'un. Secara tata bahasa akar kata isim masdar. Khusy'a yang diambil dari kata kha, shin, ain. Dia maknanya itu saling menanggung ataupun secara bersama-sama. Jadi saling menanggung itu secara bersama-sama itu hamba kepada Tuhan, untuk pengertiannya. Hanya melihat Allah dan pengertian hakikat. Hanya mengingat Allah. Dan itu tujuan sholat kan. Khusyuk itu. Aqimus sholat tali dzikri. Dirikan sholat untuk ingat aku. Tujuan sholat nggak ada yang lain, ingat Allah. Dan pecahan-pecahannya ada lain, sebagian lain, dan dalam ayat-ayat Allah yang lain juga ada. Inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan itu tidak akan tercapai kalau sholatnya nggak ingat Allah. Yang utamanya ingat Allah dulu. Aqimus sholata lidzikri, dirikan sholat untuk nginget aku, kata Allah.
Jadi sholat itu ingat sama Allah. Bagaimana cara mengingat kalau tak kenal? Mustahil. Mana bisa orang ingat kalau nggak kenal? Kenal dulu baru bisa ingat. Atau paling tidaknya melihat masalah seperti kita ini. Melihat objeknya misalnya. Kita bahasakan kita dengan kita ya. Belum kenal banget tapi pernah ketemu ataupun kita sering mendengarkan selawatnya, kajiannya, nasihatnya. Belum ketemu tapi kangen. Itu minimal seperti itu. Ingat deh. Begitu berpisah nggak ketemu, nggak ngelihat videonya misalnya, nggak ngelihat ceramahnya di media sosial, tapi begitu kita sendiri ataupun kita mau tidur ataupun mana teringat. Kenapa? Karena udah kenal. Nggak bisa ingat kalau nggak kenal. Maka timbul lagi pertanyaan, lantas bagaimana? Mau kenal? Kenal Allah itu ya kenal diri. Bagaimana cara kenal diri itu ya belajar. Kalau nggak belajar mana bisa kita kenal? Kemudian cara bahasa ketundukan. Khusyuk itu tunduknya seorang hamba kepada Allah. Tunduk, arti tunduk patuh. Tunduk. Al-iqrar bil istiqla. Seperti yang disebutkan firman Allah di dalam surat Al-Qalam ayat 43. Khashi'ata absaruhum tarhaquhum dhillah wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah, pandangan mereka tertunduk ke bawah, diliputi kehinaan, dan sungguh dulu di dunia mereka telah diseru untuk bersujud waktu mereka sehat, tetapi mereka tidak melakukannya. Tunduk, sujud. Nanti kalau udah di akhirat nggak pernah sujud nyesal, kan itu firman Allah. Kenapa Allah malu deh di dunia itu nggak pernah tunduk, merasa malu, hina dia. Apa diingatkan untuk sholat tak sholat, diingatkan untuk baik tak baik. Padahal udah sound systemnya udah mantap-mantap tuh di masjid. As-salatu khairum minan naum, gitu, sampai kuat-kuat tuh Bilalnya, muadzin. Tak bangun juga. Dibalik dia, muadzin mengatakan sholat itu lebih baik daripada tidur. Datang kita dibalik, tidur itu lebih baik daripada sholat. Begitu di akhirat tunduk malu di hadapan Allah. Dia kemana kau dulu di dunia 43 tahun dikasih kesempatan, 70 tahun bahkan ada 80 tahun. Di akhirat ini baru ada rasa penyesalan. Jangankan di akhirat nih, pada waktu sakratul maut itu ada penyesalan. Kenapa? Kita ini pada sakratul maut ini Allah bukakan. Nggak ada yang bisa melihat, di samping kita punya nangis-nangis itu ketika kita sakratul maut, cuma kita yang bisa melihat itu. Gambaran diputar ulang sama Allah ketika sakaratul maut itu. Kebaikan dia tunjuk kebaikan, keburukan yang pernah dia lakukan itu keburukan. Itulah yang pernah dialami. Dasar dalilnya apa? Yang pernah dialami oleh sahabat Rasulullah SAW, yaitu sahabat. Nyesal dia sakaratul maut. Pada waktu sakaratul maut dibukakan, dinampakkan yang pernah kita gibain, tunjukkan orangnya. Mau cari kemana, udah mau mati dah, gerak pun tak bisa. Apalagi di akhirat yang pernah kita buka aibnya, kita ajak kawan-kawan untuk sama-sama mengeroyok dia, gitu, sama-sama untuk membenci dia. Nampak semua nih. Mau kemana udah nggak mampu lagi kita untuk bergerak. Cakap pun tak bisa.
Ditunjukkan sama Allah orangnya. Dan kalam-kalam ini yang seperti ini, yang kita anggap itu menakut-nakuti, kita anggap sepele kadang-kadang. Kita anggap sepele, karangan ustadz itu aja itu. Mana ada kita nampak-nampakan. Pikiran kita ke situ. Apalagi orang udah benci, ya udah, tak terima deh. Dibukakan Allah. Mau kemana kita cari orangnya itu? Kita bergerak tak bisa, bercakap pun tak bisa. Karena dalam sakaratul maut itu kita berperang dengan rasa sakit. Setan-setan tuh, jin-jin kafir itu menjelma sebagai orang tua kita yang sudah meninggal, menawarkan air minum karena haus keringnya. Bawa makanan, ayam penyet, fried chicken misalnya. Itu begitu datang pada kita. Kalau kita mau mengambil tawaran mereka, masuklah kita ke dalam golongan mereka. Maka pernah saya kalamkan, ketika manusia itu udah nyawanya di tenggorokan itu, mau ditalkinkan pun akan udah percuma, nggak akan dengar lagi dia itu, nggak akan dengar. Di luar berisik, di dalam dia itu berlawanan dengan rasa sakitnya ketika nyawanya itu mau dia cabut. Tapi pada waktu dia nyawanya masih berjalan di ujung jari sampai dengkuk lutut, masih bisa ditalkinkan. Kemudian dari lutut sampai pinggang, pangkal paha masih bisa diajarkan. Kemudian dari pinggang sampai di sini masih bisa ditalkinkan, dibacakan Quran. Jangan nanya lagi sampai rupanya itu bacakan untuk orang yang sudah mati. Nah, jangan tanya lagi kayak gitu. Tapi kalau sampai kemari ini mau keluar dia nggak akan mendengar dia. La ilaha illallah. Coba zikir talqin la ilaha illallah itu, tahlil itu, sampai orang yang mau meninggal dunia pun masih bisa masih digunakan. Jadi kalau kita hari ini udah nggak biasa untuk berzikir, membiasakan mengajamkan zikir itu, gimana lah pula nanti kita? Karena nggak ada jaminan. Yang berzikir saja pun, yang rajin berzikir itu hari ini mengajamkan, belum tentu, nggak ada jaminan ketika nanti mau sakaratul maut dia hilang, ingat iling karo Gusti Allah mengucapkan kalimat itu. Apalagi tak pernah berzikir, apalagi tak pernah ingat sama Allah dan cuek terhadap nasihat-nasihat, firman-firman, petunjuk-petunjuk Allah dan Rasulnya. Baik, khusyuk, jadi tunduk. Sebagian ulama pernah mengatakan, Ibnu Duraid, beliau mengatakan al-khusyi'ul mustakinur raqi. Al-khosa atau al-khosi. Al-khasyi'ul, al-khasyi'u, al-khasyi'ul al-mustakin. Al-mustakinur raqi. Orang yang khusyuk itu, kata beliau, adalah orang yang merasakan ketenangan hati dan yang berlutut tunduk. Jadi ketika kita sudah merasakan ketenangan hati, khusyuk. Coba kalau kita khusyuk sholat berjamaah, nengok imam kanan kiri itu, bisa tenang hati. Mana bisa? Mana bisa kita nyari-nyari kesalahan orang dalam sholat itu? Mana saya bisa merasakan tenang dia sholat itu? Sholat tuh ya kita sendiri sholat tuh tenang, supaya tenang. Kalau kita merasakan al-mustakinu, merasakan ketenangan hati, tenang rasa kita dalam sholat itu, itulah khusyuk, kata Ibnu Duraid. Kalau kita belum pernah merasakan ketenangan,
Maka terus ditambah lagi belajar bagaimana menuju ketenangan itu. Aku dalam sholat itu tenang, bah, hilang semua masalah. Apalagi kalau di dalam masjid. Tapi begitu habis sholat keluar masjid, mikir lagi, bah. Apa pusing lagi. Berarti nggak terajamkan kekhusyuannya. Memang ya teman-teman, khusyuk ini nggak gampang, nggak mudah. Cuma terus belajar, berusaha. Nggak gampang khusyuk ini. Karena ketidakgampangan khusyuk dalam sholat itu, makanya perlu terus belajar dan belajar. Kemudian Ar-Raghib Al-Asfihani pernah mengatakan, kata beliau tentang khusyuk ini, Al-khusyu'ul dara'. Kata beliau, khusyuk itu adalah sama dengan ad-dara', tadaru, tunduk tadi. Wa aktsaru ma yusta'mal al-khusyu'u fima yujadu ala jawarih. Dan pada ungkapan khusyuk itu kebanyakan penggunaan bahasanya dijumpai pada ekspresi anggota tubuh. Wad-dara'atu aktsaru ma tusta'mal fima yujadu fil qalbi. Sedangkan pada kata ad-dara'ah, kebanyakan penggunaan bahasanya dijumpai pada ekspresi dalam hati, tunduk hatinya pada Allah. Nanti hubungannya apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu tentang jalan menuju kekhusyuan itu, 6 jalan itu. Menghadirkan hati salah satunya, khudur qalbi. Walidzalika qila fima, dan oleh karenanya dikatakan pada sebuah riwayat, idza dara'a qalbu, bahwa apabila hati telah tadaru, tunduk merendah diri, tadaru merendah diri, khusya'at al-jawarih, maka anggota badan memperlihatkan kehikmatannya, tawadu dia, sopan santun. Jadi kalau dia sudah bisa merendahkan diri dalam sholat, maka di luar sholat dia akan merendah. Gak angkuh. Ini mungkin sholat rendah dalam sholat dia rendah diri, begitu habis sholat busungkan dada lagi. Itu yang dikatakan oleh Al-Asfihani. Beliau mengungkapkan khusyuk itu tunduk, ekspresi. Semua yang dilakukan dalam sholat itu, kerendahan hatinya, tadaruknya, tunduknya kepada Allah dalam sholat, maka di luar sholat dia akan rendah, tidak sombong. Di dalam sholat dia zikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Di luar sholat dia juga akan selalu ingat kepada Allah. Itulah tanda khusyuk. Kemudian lagi, mari kita lebih kuat untuk memperkuat lagi dalil-dalil tentang pengertian khusyuk dari para ulama. Kemudian menurut Abi Hilal Al-Askari, itu terdapat dalam kitab Al-Furuq Al-Lughawiyah,
Al-Lughawiyah. Beliau mengungkapkan annal khusu'ah ala ma qilah fi'lun yura. Sesungguhnya kata khusu' itu, sesungguhnya kata khusu' menurut apa yang dikatakan. Maqila fi'lun yura fa'iluhu annama yukhdi'alah fauqa. Sesungguhnya kata khusu' itu menurut apa yang dikatakan adalah suatu tindakan di mana pelaku melihat bahwa orang yang dihormatinya lebih tinggi kedudukannya daripada dirinya. Itu khusu'. Wa annahu a'zam minhu, dan lebih agung dari dirinya. Banyak ungkapan-ungkapan tentang tata cara bahasa khusu'. Jadi cara bahasa tadi, secara bahasa khusu' itu tunduk, rendah, tenang. Itu secara bahasa. Kemudian secara menurut istilah, cara umum al-khusu' itu menurut istilah adalah qiyam al-qalbi baina yadayi rabbi bil khudu'i wa dhulli, wa qila huwal al-inqiyadu lil haqq. Khusu' itu menurut istilah adalah tegaknya qiyamul qalbi, tegaknya hati, baina yadayi, di hadapan Tuhan, yadayi Rabbi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan segala kerendahan dirian, wa dhulla, dan kehinaan diri, wa qila, dan dikatakan huwal anqiyadu lil haqq, dan dikatakan ini adalah penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi khusu' itu secara istilah penyerahan di hadapan Allah dengan segala seluruhnya. Itu secara bahasa umum. Kalau secara ditarik pada hakikatnya hilang, nggak ada. Rendah diri itu artinya hilang lah, lenyap. Bukan kita yang merasa sholat, bukan kita yang sholat. Jadi kalau merasa masih kita yang gerak, kita yang niat, kita yang ruku, itu satu menghilangkan kekhusyuan. Merasa kita yang paling pasih, itu nanti akhirnya di situ dia. Kenapa? Karena merasa dirinya yang sholat. Maka dianjurkan sebelum sholat itu perbaiki syahadat kita 1, kemudian istighfar 3 kali, kemudian la haula wala quwata illa billah, terakhir ditambah ilai anta maksudi wa ridhaka matlubi. Wujudkan niat itu, santai, terus takbiratul ihram, Allahu akbar, masuk dalam kebesaran Allah. Kalau udah masuk dalam kebesaran Allah, siapa lagi yang dilihat? Masuklah ke dalam lautan itu, bisa terlihat mana? Bisa tenggelam dia, mana terlihat lagi? Udah diliputi dia dengan lautan, hanyut dia dalam samudra. Makna takbir itu lihat, perhatiin, tegak lurus,
artinya betul-betul tegak berhadapan pada Allah. Dalam syariatnya menghadap kiblat. Kiblat itu dalam syariatnya ke Ka'bah, ke barat. Dalam hakikatnya itu apa? Menghadap Allah. Lurus. Alif. Al-qalbu baitullah. Baitullah al-mu'minin. Allah, bumi, langit, dan seluruh alam isinya yang nampak dan tidak nampak dan pada diriku lenyap dalam kebesaran Allah. Itu makna takbir. Hanyut dia di situ. Kalau udah masuk dalam kebesaran, kemahabesaran Allah, ya itulah namanya tenang. Tapi kalau dia nggak masuk, belum bisa masuk dan tidak masuk dalam kebesaran Allah, dia tidak akan mencapai ketenangan dalam sholat itu dan tidak akan bisa mencapai kerendahan dirinya. Kalau di hadapan Allah aja kita sombong, apalagi di hadapan makhluk. Kemudian kata Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, beliau pernah mengungkapkan tentang khusyuk ini. Apa kata beliau? Al-khusyu'u tadallul al-qalbi. Khusyuk itu adalah hati yang menghinakan diri di hadapan zat. Khusyuk adalah hati menghinakan diri li'allamil ghuyub. Hati yang menghinakan diri di hadapan zat yang maha mengetahui yang gaib. Maka kita sujud. Udah menghinakan diri, terasa gitu terhina. Maka kita dianjurkan, disitulah terungkap subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Atau dalam sujud subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Hina diri kita, sudah rendah. Disitulah kita memuji, mensucikan Allah. Allah yang maha suci. Dan mensucikan hamba-hambanya. Kalau sudah subhana rabbiyal a'la, kita memuji bahwa Allah maha suci, menghadap kepada yang maha suci, ya kita harus bersuci dulu. Maka sholat tak wudhu tak sah. Ada lagi yang lebih yang harus kita perhatikan. Sah secara johir dia, fikinya, tapi tidak sah karena dia tidak berwudhu batinnya. Kan banyak lagi kerjaan yang harus kita kerjakan kan, nggak segampang itu. Sah memang iya secara wudhu, secara johir fikinya 6 rukun yang dia laksanakan dalam wudhu, tapi kita lupa rukun-rukun yang wudhu untuk membersihkan hati kita. Karena itu penentu. Dalam sholat sombong, itu masih bernajis. Masih bernajis, nggak sah dalam secara hakikat. Masih banyak kerjaan yang harus kita kerjakan, bereskan diri kita. Nggak bisa kita menghinakan diri di hadapan zat yang maha mengetahui itu. Kalau kita dalam keadaan dalam sholat aja pun merasakan sombong, merasa pintar sendiri, merasa benar sendiri, nggak akan tercapai khusyuk itu. Apalagi merasa paling fasih sendiri. Di kampungnya cuma gua yang bisa jadi imam, gua yang fasih, yang hafal Quran 30 juz, yang lain itu. Nauzubillah min dzalik. Ulama lain
Ada yang menyatakan bahwa khusyuk itu al-khusyu'u khumudun nafsi. Khusyuk itu adalah kelesuhan, lemahnya jiwa, depresinya watak, wahumut toba limuta'azim au mufazza. Khusyuk itu adalah kelemahan jiwa, depresi watak seseorang karena faktor pengagungan. Linglung, itu bahasa kita lebih enak. Linglungnya itu bukan linglung gila ya. Linglungnya itu hanya menuju kepada Allah. Jadi dia tidak nggak melihat ini udah tinggi, pengertian yang tinggi. Atau karena sesuatu yang menakutkan ketika dia sholat. Kan kita kadang-kadang sering mau sholat tuh sendirian atau tahajud nih. Kayak ada yang ngikutin nih. Allah, apalagi udah nampak halu-halu lah. Bayangan kelebat-kelebat. Dia nggak peduli dengan itu. Sholat. Mau ada jin, mau ada apa, yang penting sholat. Mana tahu jin yang mau ikut sholat jadi jamaah. Begitu Allah dolin di belakang, amin, apa nggak kaget gitu. Mati kutu lah di situ. Tiba-tiba amin di belakang, padahal tadi nggak ada orang. Berarti jinnya mau ikut sholat. Jadi nggak ada lagi dia memandang-mandang ada apa dalam sholat, nggak ada rasa ketakutan itu. Ya jinnya mau sholat ya nggak apa-apa. Juga nggak ada yang larang. Wa ma khalaqal jinna wal ins illa liya'buduni kan. Kan malam udah kita bahas jin dan manusia itu, jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah. Biarin aja dia mau ikut jamaah sama kita, sama-sama sholat tahajud. Yo sholat tahajud yuk jin gitu. Dia sholat tahajud dia supaya nggak ganggu orang lagi, supaya nggak nyuri-nyuri uang orang. Jinnya tuyul. Tuh. Kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengungkapkan tentang khusyuk ini. Nanti ngambil kesimpulan sendiri mana yang mau kita ambil pengertiannya ya, khusyuk itu ya. Intinya merendahkan diri semua. Apa kata beliau? Wal haqqu annal khusu'a makna yaltaimu minat ta'jim wal mahabba wad dulli wal inkisar. Kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah radhiyallahu anhum mengatakan yang benar khusyuk itu adalah bahwa sesungguhnya merupakan sebuah makna yang menunjukkan pada kerendahan diri yang muncul dari sebab pengagungan, mahabbah, cinta kasih, kehinaan terhadap diri sendiri, dan patah hati. Itu khusyuk. Dan khusyuk ini ada beberapa tingkatan. Khusyuk ini ada beberapa tingkatan. Pertama, tingkatan pertama itu teman-teman sekalian tunduk pada perintah. At-tajalul lil amri. Kemudian istislam lil hukmi, tunduk pada hukum. Al-ittida' linazril haqqi, kerendahan hati dalam melihat kebenaran, itu tingkatan pertama. Walaupun dia nggak suka dengan orang itu, tapi benar omongannya, rendah hati. Benci dia kepada seseorang itu,
tapi benar omongannya, kebenaran yang disampaikannya, tetap dia rendah hati, tetap hormat. Bisa kayak gitu? Berat. Jangan ngomong bisa, apalagi kalau udah jijik nih orang itu. Kenapa nggak khusyuk sholatnya? Benci kita kepada orang itu, padahal benar apa yang diomongkan dia. Apa itu ngaji di mana itu salah, tambah kebencilah dia jadinya. Tapi kalau udah cinta kita, walaupun salah yang kita cintai omongannya itu, tetap kita bela itu manusia sekarang. Kalau udah suka sama orangnya, walaupun salah ungkapannya, tingkahnya salah, tetap kita benarkan. Tapi kalau kita udah benci sama orangnya, apapun yang benar sama dia itu nggak ada benernya di pandangan kita. Penyakit. Allah tolak itu sholat kita. Tak, kau masih ada benci, balik. Belum sampai ke Allah, sampai tingkat langit kelima ditolak sama malaikat penjaga langit kelima itu. Karena nanti setiap hari Kamis kan kita dibawa ini amalan kita ini, teman-teman. Dilaporkan tuh. Sampai langit kelima, disetop sama malaikat tuh. Bawa apa? Amalan sholat. Punya siapa? Si Polan. Balikkan dan tamparkan lagi kepada yang punya itu katanya. Dah kenapa? Dia sholat. Iya dia sholat, tapi masih ada hatinya benci kepada orang. Ditamparkan lagi sholat kita, dibalikkan. Jangankan kepada Allah. Nggak terima sama malaikat, tamparkan lagi kepada si Polan tuh. Kenapa? Dia sholat, memang tahajudnya rajin, memang duhanya rajin, memang zikirnya rajin, memang rajin mendatangi majelis taklim di mana-mana, tapi hatinya masih ada benci kepada saudara. Allah tamparkan lagi itu amal, nggak diterima. Malaikat pun yang nggak nerima. Bukan enak ini, itu membersihkan hati ini. Jangan kita sudah merasa cukup dengan amalan-amalan kita nih. Kita masuk surga itu bukan karena amal. Jangan sombong dengan amal kita yang banyak. Bukan karena amal kita dimasukkan surganya Allah itu. Tapi karena rahmat. Karena rahmat. Jangan sombong kita yang sholat sunatnya banyak tiap hari, jangan sombong. Jangan sombong dengan zikir kita itu yang beribu-ribu, kalau hati masih membenci sama orang. Jangankan ke orang, sama setan tak boleh benci dah, sama jajil. Kan udah dibahas kita kan. Ibundah Rabiatul Adawiyah itu tidak ada ruang sedikit pun, tidak ada ruang sedikit pun dalam hatinya untuk membenci Ajajil. Apalagi kepada makhluk manusia, maksudnya Ajajil juga makhluk, apalagi kepada manusia lain. Jika jangankan ke Ajajil, kepada manusia pun kayak gitu. Kalau udah salah, salah terus kita anggap, gak ada benernya di mata kita. Kenapa? Ego kita yang kita tonjol-tonjolkan. Nggak ada kerendahan hati kita dalam melihat kebenaran kalau sudah membenci orang. Dibalik, walaupun kita tuh nggak suka misalnya dalam hati kita tuh kepada orang itu, benar omongan dia, kalam dia tuh kebenaran, ya ambil, ya harus dibenarkan, ya harus berani kita mengakui itu. Kita harus berani mengakui bahwa orang yang kita tidak suka misalnya, ataupun anak-anak kecil umurnya di bawah kita atau pendidikan lebih rendah daripada kita, tapi benar omongannya, kebenaran yang dia sampaikan, harus berani kita ngakuin itu. Itu kalau mau belajar, kita mau kenal Tuhan. Jadi mentang-mentang umurnya di bawah kita, ngomongnya benar, nggak kita ambil. Kok makan tahu apa? Si belum makan banyak asam garam. Nih gua apa? Pandangan mata kita selalu salah.
Karena mata kita selalu salah. Apalagi kalau udah ngelihat pendidikannya tuh lebih rendah daripada kita. Allah belajar di mana? Allah. Ngaji dulu tuh sampai mana? Gua LC, di gua doktor. Emangnya ditanya malaikat doktormu di mana? Emang ditanya LC-mu di mana? Kalau masih ada kesombongan, masih ada merendahkan diri orang lain. Yang ditanya Allah, ditanya malaikat tuh, lu kenal enggak sama Tuhan? Kenal enggak kita sama Allah? Rabbuka, kenal enggak kita sama Allah itu? Kenal enggak kita sama Rasulullah? Belum. Kalau ditanya mana nabiuka, siapa nabimu? Belum, kita belum kenalnya tuh. Makanya kalau umat Nabi Muhammad yang belum kenal, walaupun dia pada waktu dunia rajin selawat, dia nggak akan bisa menjawab. Maka bersyukurlah kalian yang pernah mimpi Rasulullah dalam mimpi kalian, dalam sadar kalian. Kedua, tingkatan khusyuk. Tingkatan kedua itu tarakkubu afatin nafsi wal amali. Mengantisipasi tarakkub afatin, mengantisipasi penyakit hati dan amal. Jadi khusyuk itu menghalau penyakit hati. Itu tadi, semakin orang sholat rajin tapi semakin tebal penyakit hatinya, kan perlu dipertanyakan sholatnya. Karena sholat itu tingkatan yang kedua itu mengantisipasi penyakit hati itu. Kemudian tunsimu nasimal fana'i, menghembuskan semilir angin, maksudnya menyejukkan orang lain, menyejukkan. Apabila kita melihat dia sejuk, damai hati kita. Ada masalah, hilang masalah itu. Dia yang nggak ada, tambah timbul lagi masalah. Omongannya itu membuat kita itu sejuk, hilang masalah yang kita pikirkan selama ini. Dia nggak ada, muncul lagi masalah. Itu tingkatan kedua. Tingkatan ketiga, hifzul hurmati indal mukasyafah. Oh, ini tingkatan yang ketiga. Masya Allah, subhanallah, akbar. Menjaga kesucian ketika terbukanya hijab atau penghalang batin. Terbukanya hijab di dalam sholat itu, terdibukakan Allah. Untuk apa? Ya, untuk melihat Allah. Bukan melihat dengan ini. Hifzul hurmati indal mukasyafat, menjaga kesucian terus. Karena kalau kita kotori, tertutup kasab itu, tertutup lagi hijab itu. Kotori pikiran, tutup lagi hijabnya. Udah terbuka-buka ini hijab kasab dia, tertutup lagi. Kenapa? Karena otaknya kotor, hatinya kotor, lisannya kotor, tertutup lagi. Kemudian tasfiyatul qalbi min mira'atil khalqi. Khalqi. Ya, sorry. Bukan khalqi, khalqi. Mengosongkan waktu dari sifat pamer kepada makhluk. Gua kusuk nih. Ya. Gua kusuk ini, pamer. Di tingkat ketiga itu nggak ada begitu lagi. Apalagi kalau ada calon mertua di belakang. Kalau nggak ada calon mertua, nggak ada sesuatu yang mengintainya, yang dia cintai. Jadi imam biasa-biasa aja, Allahu Akbar. Begitu ada calon mertua,
sok pase, sok kusuk. Allahu Akbar. Nah, seakan-akan dia yang paling pase, ada calon mertua di belakang. Ya. Habis Al-Fatihah pun panjang-panjang karena baru hafal dia. Kenapa ada calon mertua di belakang? Coba kalau sholat sendirian kayak patok ayam, Allah kayak motor cross tuh. Itulah yang dibilang kita, kata Imam Al-Ghazali. Kalau kamu dirimu mau tahu kamu ria atau tidak, ketika kau di keramaian sholat, kamu bandingkan ketika kamu beribadah sholat sendirian, tahu kau akan ria. Jadi bukan orang lain yang tahu, diri kita tahu tuh. Itu untuk membuktikan kita ria atau tidak. Ya gitu tadi, begitu di rame-ramean jadi imam pula dia. Habis Al-Fatihah sholat Isya. Habis Al-Fatihah rakaat pertama baca Yasin dari awal sampai habis. Yasin wal Qur'anil Hakim. Rakaat kedua Al-Baqarah sampai selesai. Begitu salam pingsan semua nenek-nenek di belakang. Kepanjangan. Kenapa? Ada mertua. Ya. Coba sholat sendirian. Allah Akbar. Itu kayak motor cross. Wes jawab sendiri aja dalam hati. Gak usah di taping, gak usah dijawab, diceploskan. Itu kata Imam Al-Ghazali. Saya pernah lihat video itu daerah mana ya, bukan untuk mengingat, tapi memang itu budaya-budaya mereka. Sholat taraweh 23 rakaat, 21 rakaat itu 7 menit, itu gimana? Ya, itu kalau dilakukan di Medan itu, wah bubar semua jamaah, benar. Karena nggak ada di Medan tuh, bubar semua itu. 21 rakaat 7 menit. Ya, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin amin. Gitu kan. Saking cepatnya itu. 7 menit bayangin, 21 rakaat 7 menit. Tapi katanya udah budaya dari dulu, udah budaya itu. Dari orang-orang tua mereka dulu. Kalau di Medan itu di sini dilakukan bubar semua itu, nggak ada yang sholat taraweh. Itu kalau mau tahu ria atau tidaknya diri kita itu ketika kau di keramaian, kau bandingkan dengan kau beribadah sendiri di rumah. Kalau di keramaian lagi jamaah, subhanallah, 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 ya kan? Begitu sendiri, Allah, ketahuan ya tuh. Kita sendiri yang tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. So pasti-pastinya alhamdulillah. Seakan-akan baru keluar tamatan dari Mekah. Qul huwallahu ahad. Gitu kan, pakai kol-kolannya pun tebal. Ahad. Begitu sholat sendirian, qul huwallahu ahad, Allahu samad, Allahu ahad. Allahu akbar, Allah ngok. Ya Rob, nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan kita dalam keramaian sama dengan sendirian. Ya. Mudah-mudahan kita jauh dari keriaan. Apapun keadaan tetap standar sebagaimana kita sholat sendirian, keramaian begitu juga. Sulit memang ini karena halus. Penyakit ini halus, teman. Halus. Halus banget. Gua ini bukannya apa-apa gua ya. Udah nggak apa-apa, gua ikhlas tuh. Nggak ikhlas lah itu. Halus. Kejebak dia dengan pengakuan. Kejebak. Ikhlas kok. Ikhlas tuh ada ucapan. Ya, itu tingkatan-tingkatan dalam sholat. Baik.
Kita lanjut, kita lewatin. Ini sebenarnya sudah sering saya ungkapkan tentang jalan menuju kekusuan itu menurut Imam Ghazali yang ada di kitab beliau Ihya Ulumuddin kalau nggak salah. Jadi beliau mengajarkan jalannya ini. Apa jalannya? Pertama kata Imam Al-Ghazali, hudur qalbi. Menghadirkan hati. Apa maksud menghadirkan hati? Menghadirkan hati itu menghadirkan Allah. Hatinya itu selalu bersama Allah. Merasa dilihat Allah. Diawasin Allah. Itu menghadirkan hati. Hudur qalbi. Jadi bagaimana kita bisa cara untuk menghadirkan Allah itu? Nggak akan balik lagi, nggak kenal sama Allah. Gimana kita cara menghadirkan Allah? Bagaimana kita bisa merasakan hadirnya Allah? Kalau kita tak pernah biasa kita isi hati kita itu Allah, 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 atau tak kenal sama Allah. Bahkan selama ini kita kenal itu hanya nama saja. Tak tahu kita siapa yang punya nama itu. Siapa Tuhanmu? Allah. Mbak tanya sama anak kita yang mau 7 tahun tuh. Nak, siapa Tuhanmu nak? Allah Pak. Siapa Allah itu? Ya Allah. Pokoknya Allah lah. Akhirnya apa? Nyembah bacaan nanti. Dibayang-bayangkannya tulisan Allah itu alif lam lam ha. Maka disitulah perlu belajar. Terus kita berusaha belajar dan belajar. Bergurulah, mumpung banyak guru-guru yang belum ditarik sama Allah ilmunya atau dengan cara diwafatkan. Nanti kalau ulama-ulama kita ditarik ilmunya sama Allah, nyesal kita. Mumpung masih ada wali-wali Allah di sekitar kita, di wilayah kita masing-masing, ulama-ulama kita. Jangan sepilih itu dengan belajar itu. Tak tahu kita ini apa kita tanggung jawab. Gimana kita mau pulang kalau nggak kenal sama Allah? Gelap aja lah. Seperti kamar tanpa lampu itu, coba ngerabah-ngerabah kita. Itu ya, menghadirkan hati. Yang kedua kata Imam Al-Ghazali apa? At-tafahum. Paham. Kalau bahasa pengertian secara umumnya, paham apa yang kita laksanakan, apa yang kita baca. Paham dengan apa yang kita baca ini. Paham dengan rukun fi'linya, paham dengan rukun qaulinya, paham dengan rukun qalbinya. Paham kita. Kalau secara hakikat gimana at-tafahum ini, Bah? Paham adalah paham kalau kau bersama Allah. Kau melihat Allah, paham. Dan paham lebih halusnya bahwa Allah lah yang sholat, bukan kau yang sholat. Nah, kan? Nah, karena kita tidak ada, mana kita mau sholat? Kemudian yang ketiga, ta'jim. Ta'jim adalah merasakan kebesaran Allah. Itu tadi dari awal ya. Allah. Bahkan bukan merasakan lagi, masuk dalam kebesaran Allah itu. Masuk dalam kebesaran Allah. Masuk. Kalau udah kita masuk, lenyap dah. Disitulah as-salatu miratul mu'min. Kata Rasulullah, salat itu mi'ratnya orang-orang yang beriman. Apa itu mi'rat? Lengket. Melekat, bukan naik, terbang. Bukan, mirat itu bukan terbang, tapi lengket, lekat melekat, lewasolah, lekat melekat, kayak perangko, lekat nempel. Kalau udah dia merasakan lekat melekat itu, ya mahabbah yang ada, mahabbah, cinta kasih kepada siapa. Kenapa? Yang dia pandang hanya Allah, hanya Tuhannya, hanya kekasihnya. Gak ada yang melihat lain. Mana yang membahasakannya?
Mau orang jahat sama dia. Yang dia pandang Allah. Itu loh Bhinneka Tunggal Ika itu ya itu. Kenapa dipegang, diletakkan bacaan Bhinneka Tunggal Ika itu dalam susunan negara di Garuda itu dipegang begini? Apa maknanya? Pelajari, itu ada maknanya juga itu. Bhinneka Tunggal Ika itu artinya bermacam-macam, berlainan, segala macam, tapi tetap satu juga. Apa maksudnya? Suhudul wahda fil kasroh, wasudul kasroh fil wahda. Macam-macam banyak, satu tuh yang kita pandang. Sama dengan Bhinneka Tunggal Ika, dipegang itu. Kan letaknya di bawah itu kan, bacaan Bhinneka Tunggal Ika itu. Di kaki, pandang yang satu, tuju yang banyak. Itulah Bhinneka Tunggal Ika. Kalau nggak pegang itu, dia nggak akan bisa menjalankan Pancasila, nggak akan bisa. Sama dia, kalau dia nggak pandang itu, dia nggak akan bisa menjalankan rukun Islam itu. Sama itu. Ataupun artinya Bhinneka Tunggal Ika, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tapi yang lebih umum, lebih asyiknya itu bermacam-macam, beraneka ragam, tetap satu juga. Itulah maksudnya ke sana. Kalau kita tarik ke tasawufnya, suhudul wahda fil kasroh, pandang yang satu, tujuh yang banyak. Tetap dipegang, semuanya satu. Oleh siapa? Oleh Garuda. Apa Garuda itu? Golei ruh nang dodo. Itu Garuda. Ruh itu yang megang. Siapa ruh itu? Sir. Siapa sir itu? Rahasia Allah. Mana wujudnya? Nyawa ini yang keluar masuk nafas. Itulah yang pegang. Kalau nggak pegang, nggak bisa megang Bhinneka Tunggal Ika itu, nggak bisa memegang Garuda itu, maka dia tak akan bisa menjalankan Pancasila yang 5 sila itu. Dia nggak akan tahu itu dengan ketuhanan yang Maha Esa, dan dia tidak akan tahu ataupun tidak ada tahu dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka kalau udah ketuhanan yang Maha Esa itunya rusak, sila kedua sampai kelima rusak. Rusak, dia nggak bisa ngamalkan ketuhanan yang Maha Esa, maka rusaklah sila kedua sampai sila kelima. Rusak sahadatnya, maka rusaklah sampai hajinya. Titik, paham? Nggak ada lagi. Cari ibu burung Garuda, kasih sama saya, antarkan ke Medan kalau ada. Cari yang namanya burung Garuda, saya siapkan kandangnya. Apa burung Garuda itu? Golei ruh nang dodo, baru bisa kuat. Ini benar yang saya bilang. Nggak bisa dia menjalankan ketuhanan yang Maha Esa, dia nggak akan bisa menjalankan sila yang kedua sampai sila kelima. Nggak akan bisa dia itu menjalankan keadilan sosial. Nggak akan bisa dia itu mempersatukan Indonesia. Tidak akan bisa dia menjadi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permufasadatan perwakilan. Dan nggak akan bisa dia melakukan adil, keadilan sosial itu. Sama dengan rukun Islam. Nggak bisa rusak dia sahadatnya, maka rusak sholatnya. Rusak sahadatnya, rusak puasanya. Rusak sahadatnya, rusak zakatnya. Rusak sahadatnya, rusak hajinya. Maka bagaimana supaya tidak rusak, supaya kita bisa menjalani ketuhanan yang Maha Esa, ataupun tidak rusak sahadat? Golei dodo, golei ruh nang dodomu dewi. Golei Bhinneka Tunggal Ika yang dipegang tadi. Wes lah sampai sini. Oh, masuk yang ketiga ya, lupa. Lagi kesuran. Ada berapa menit? 1 jam setengah, sedikit lagi, 2 menit lagi. Yang ketiga, yang keempat sekarang ya. Iya, yang keempat tuh. Ta'jim muda. Tapping dok.
Wis suka hati lah bah, nomor piro wae? Yang keempat Iya. bah. Yang Oke. keempat. Yang keempat hibah. Yang keempat hibah. Rasa takut, hormat. Rasa takut. Artinya takut di sini tuh ya hormat. Tunduk, hibah. Kemudian ar-raja, saya singkat-singkat aja ya. 1,5 jam. Ar-raja itu pengharapan yang besar. Pengharapan kepada Allah. Terakhir al-haya. Al-haya itu perasaan malu. Malu di hadapan Allah. Kurang ibadah kita di hadapannya. Kurang kita ingat kepada Allah. Ya, kurang. Kurang lah pokoknya. Makanya malu. Ya. Nanti kapan-kapan saya buka dalilnya itu tentang sila ke Pancasila. Setiap Pancasila itu ada dalil Qur'annya dan hadisnya itu. Oke, ini aja yang bisa saya sampaikan. Soalnya mohon maaf, saya bukan ada udah goyang-goyang nih dah. Goyang-goyang saya. Masya Allah. Ini aja bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf. Ya beginilah gaya saya. Gak bisa, memang udah karakter. Kadang-kadang ya begitu bahasanya, kadang ambil baiknya aja. Tinggalkan yang buruk, ambil baiknya. Nah, besok sholat subuh di masjid, ambil pakai sandal yang buruk. Nanti pulang begitu keluar dari masjid, tinggalkan sandal yang buruk yang kita bawa itu, ambil yang baik. Bukan begitu ya maksudnya ya. Hakikatnya ini nasihat untuk saya pribadi, motivasi untuk pribadi. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah yang menyinggung perasaan sahabat-sahabatku, dan mohon maaf kepada para habaib yang mungkin melihat acara ini, kajian ini, para kiai, para gus, para asatid semuanya, dan para teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.